biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita selalu membiasakan membaca doa dimulai. Absen dulu ya Nana. Oke, di sini Asmiranda, Ahmad Adiasa, Arafik Aulia, apa ya? Kemudian Insan Ansari, Bunga Saputra, Deska Sahira, Paujan Pidia Ramadhani, Hendra Rashid, Hafijah, Juwita Laila, Faliza Halawa, Muhammad Ikram, M. Saiful, Mujahidin, Muhammad Raihan, Isabella, Rizky Saputra, Saharun Nizam, Sadri, Yusuf Ilhami, Jikri Husin, Rahmat, Milwa Raifa Aini, Amanah, Hafizul Insan, M. Hafiz. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Waktu pelajaran kita minggu yang lalu sudah disampaikan di mana? Yaitu minggu yang lalu kita sudah membahas soal di bab latihan 2. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas pelajaran tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini ada beberapa macam yang disebut dengan akhlak terpuji. Yang pertama di sini akhlak terpuji terhadap orang tua, akhlak terpuji terhadap guru. Nah, ada nggak yang bisa memberikan contoh apa yang disebut dengan akhlak terpuji dulu? Ya, coba berikan dulu. Santun dan menghargai teman, jujur, amanah, hormat dan patuh. Ya, bagus. Nah, itu yang disebut dengan akhlak terpuji. Oke, contohnya seperti apa dulu contoh? Ada nggak yang bisa memberikan contoh akhlak terpuji terhadap orang tua dulu? Apa itu contohnya? Akhlak terpuji terhadap orang tua bagaimana contohnya? Bisa, contohnya berbicara sopan dan santun terhadap orang tua, yaitu sopan dan santun terhadap gurumu. Nah, terhadap guru itu bagaimana contohnya? Bagaimana contoh sopan dan santun terhadap guru? Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, ketika kamu berjumpa dengan gurumu, bagaimana seharusnya tata kramamu atau bahasamu terhadap gurumu? Bagaimana? Bahasa harus teratur.
Bahasa Indonesia harus. Ya, yang pertama, kalau kita di dalam sekolah kita harus yang pertama kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Baik itu di mana di sini juga ada beberapa macam bahasa ya. Ada bahasa daerah yaitu bahasa alas dan bahasa Gayo. Nah, kalau di sekolah kita harus memakai bahasa Indonesia. Nah, bagaimana tata cara kita sopan dan santun terhadap guru? Pertama, melalui bahasanya dulu. Bahasanya harus santun dan hormat terhadap guru ketika kamu berjumpa dengan guru, ketika kamu berlewatan atau berpas-pasan dengan guru. Caranya bagaimana? Nah, kalau di kelas bagaimana? Seandainya kalau gurumu masuk ketika di kelas, bagaimana ketika di kelas? Yang pertama, kamu harus mendengarkan kata-kata dari gurumu. Udah, contoh yang lain bagaimana lagi contoh yang lain? Coba berikan dulu pendapatmu bagaimana tata cara sopan dan santun terhadap gurumu di lingkungan sekolah. Ada? Coba berikan pendapatnya dulu. Coba keluarkan pendapatnya dulu. Bagaimana kalau di sekolah sopan dan santun, contoh sopan dan santun terhadap gurumu di sekolah. Nah, yang pertama kalau di sekolah sopan. Ketika guru yang memberikan pelajaran kamu dengarkan dengan baik. Kemudian apa lagi selain itu? Mendengarkan kata-kata nasihat dari gurumu. Kemudian ada lagi? Selain itu apa lagi? Sopan santun pada guru. Ya, sopan santun, baik itu tutur sapanya dan kelakuannya di dalam kelas terhadap guru. Nah, itu adalah sopan santun terhadap guru atau di sekolah. Berbeda lagi sopan santun terhadap orang tua, sama juga. Kalau di rumah orang tuamu yaitu bisa disebut ayahmu, ibumu, dan mamamu. Kalau di sekolah siapa disebut dengan orang tuamu? Kalau di sekolah siapa yang disebut sebagai orang tuamu? Yaitu gurumu dan bapak gurumu. Itu adalah sebagai orang tua kalau di sekolahmu. Jadi hormati, hargai, patuhi dan sayangi. Karena mereka juga adalah disebut dengan orang tuamu. Oke, kalau di masyarakat ada nggak? Kalau di masyarakat juga bagaimana? Bagaimana kalau di masyarakat juga ada? Terhadap teman juga ada. Contoh sopan santun terhadap teman bagaimana? Coba ada yang bisa memberikan contoh sopan dan santun terhadap teman bagaimana kalau di sekolah atau terhadap temanmu? Bagaimana? Ya, yang pertama jangan mengganggu teman apabila sedang belajar. Yang kedua ada lagi yang bisa memberikan contoh? Kalau terhadap teman, Jangan berbohong pada teman. ya, bisa juga jangan mengganggu. Yang pertama dulu, jangan suka mengganggu temannya sedang belajar, jangan suka berbohong dengan teman. Nah, itu antara sesama teman. Kemudian kalau kalau di masyarakat bagaimana? Di masyarakat juga begitu, kita harus menjaga sopan dan santun di dalam bermasyarakat. Kita hormati siapa yang lebih tua daripada kita, misal kakak. Kemudian apa lagi? Yang lebih tua daripada kamu lah. Yang intinya lebih tua daripada kamu. Harus kamu sopani, harus kamu hormati. Kalau yang lebih kecil dari kamu bagaimana? Harus kamu sayangi. Harus kamu cintai juga karena mereka lebih kecil atau mereka lebih dewasa daripada kamu. Kemudian akhlak terpuji ini banyak. Bisa disebut dengan akhlak terpuji itu banyak ya. Akhlak terpuji itu harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah setiap hari harus kita gunakan. Ya. Setiap hari harus kita gunakan. Akhlak dan terpuji itu harus kita gunakan setiap hari. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Siapa yang mengajarkan seperti itu?
supaya kita memakai akhlak yang terpuji, sopan santun. Udah? Ada lagi? Coba. Di dalam pertanyaan kita yaitu mengenai akhlak terpuji, ada nggak? Siapa yang mau bertanya dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini adalah pokok bahasan kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu membahas tentang akhlak terpuji, baik di masyarakat, baik di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, di sini yang pertama tadi akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini sudah kita pelajari, kemudian Nabi Muhammad juga dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Udah? Yang diutus oleh Allah untuk sikap sopan dan santun, ya, dan menghargai temanmu. Itu tadi seperti yang dibilang tadi, menghargai sikap dan sopan dan santun, menghargai pertama temanmu di sekolah atau di mana tempat tinggalmu atau di sekitarmu. Kalau kamu ketemu dengan temanmu, jaga sopan dan santun juga, berperilaku yang baik. Begitu juga dengan orang tua. Kemudian kalau di sekolah yang kamu hargai yaitu gurumu. Ada pertanyaan dari pelajaran kita hari ini atau pokok bahasan kita pada pertemuan kita kali ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, karena jam dan waktu ibu sudah habis, nanti sebentar lagi akan diadakan atau masuk guru yang lain atau pelajaran yang lain kita sambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan Ibu, jangan lupa belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.